Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Alfia Zahra dengan nomor NPM 2021 145000612 dari kelas R2H Universitas Indraprasta PGRI Fakultas Pendidikan Ekonomi. Kali ini saya akan membahas tentang konsep remaja dan pemuda serta keistimewaannya. Masa remaja dapat diartikan sebagai masa transisi perkembangan antara masa anak dan masa dewasa yang dimulai dari pubertas. Secara bahasa, remaja juga dapat disebut adolescence, yang dalam bahasa Latin berasal dari kata adolescer, yang berarti to grow into adulthood, tumbuh menjadi dewasa. Adolescence dapat diartikan sebagai periode transisi dari anak-anak menuju dewasa, di mana dalam masa transisi tersebut terjadi perubahan dalam beberapa aspek biologis, psikologis, dan sosial. Adapun remaja adalah generasi yang berumur 15 tahun sampai 20 tahun. Apabila mereka bersekolah, batasannya adalah mereka yang belajar di tingkat SLTP, SLTA, dan tahun-tahun awal memasuki perguruan tinggi. Pada dasarnya, masa remaja masih dibagi beberapa masa, yaitu yang pertama awal remaja, dimulai dari umur 13-15 tahun. Masa ini adalah cepatnya pertumbuhan yang sering membawa kejanggalan, memperlihatkan kurangnya koordinasi antara pikiran dan badan. Hal ini juga memberikan rasa malu pada anak-anak muda karena organ-organ tubuh tertentu, seperti hidung, mulut, kaki, tangan, bertumbuh lebih cepat daripada anggota tubuh yang lain. Yang kedua, pertengahan remaja, dimulai dari umur 16-17 tahun. Pertumbuhan berlanjut dengan cepat. Anak muda dalam banyak hal mencapai ketinggian fisiknya pada akhir periode usia ini. Di mana pada waktu yang lalu, anak-anak ini telah melalui suatu periode di mana mereka mencari jati diri. Remaja sekarang mulai untuk mengembangkan rasa individualitasnya dan menjadi seseorang yang mempunyai keputusannya sendiri. Dan yang ketiga, akhir remaja, dimulai dari umur 18-24 tahun. Secara fisik, ini adalah waktu yang lambat untuk tumbuh. Pertumbuhan yang terlambat pada bagian yang lain akan menyesuaikan dengan bagian yang lain. Kepribadian muncul dan karakter menjadi tetap. Rasa memerlukan orang lain sekarang menemukan jalan satu klub, kelompok persaudaraan, dan tempat satu rumah. Beda dengan remaja, pemuda mengait pada kekuatan produktivitas mereka pada rentang usia 17 sampai dengan 40 tahun. Biasanya, di akhir usia pemuda ini, produktivitas dan jiwanya akan mencuat, sehingga dimaknai dengan usia yang matang dan bijak, seperti yang sering kita dengar dengan kalimat life begin at 40, kehidupan setelah 40 tahun. Dilihat dari kelompok usianya, pemuda dapat dikelompokkan kepada usia antara 15-30 tahun dan kadang-kadang sampai usia 40 tahun. Sekarang, ada karakteristik alamiah remaja yang mengganggu orang dewasa. Ada beberapa nih karakteristik alamiah pada remaja, yaitu yang pertama, remaja mengalami kesulitan dalam mengungkapkan sesuatu, sehingga tidak dipahami oleh orang lain dan tidak dapat menyentuh perasaan mereka. Yang kedua, usia remaja adalah usia yang cenderung tidak banyak bergerak. Banyaknya gerakan pada usia anak-anak telah disempurnakan dan diganti dengan kata-kata dan berbagai respons yang bersifat kekerasan. Dan yang ketiga, remaja menjadi sangat sensitif jika tidak ada orang yang mampu memahaminya. Selanjutnya, ada perubahan yang terjadi selama masa perkembangan remaja. Yang pertama, perkembangan fisik. Yang kedua, perkembangan intelektual. Yang ketiga, perkembangan bahasa. Yang keempat, perkembangan psikologis. Dan yang kelima, perkembangan sosial. Di sini juga ada keistimewaan-keistimewaan yang dimiliki remaja. Yang pertama, remaja adalah masa yang sensitif. Sensitif berarti peka. Masa peka adalah masa peserta didik yang menunjukkan munculnya kemampuan tertentu pada peserta didik dan menuntut supaya segera difasilitasi dan dibina serta dikembangkan oleh pendidik. Jika dunia mengakui bahwa semua manusia dilahirkan dalam keadaan suci, maka sifat peka peserta didik adalah tanda sesuatu yang disebut golden age, usia penuh prestasi atau usia keemasan
untuk mengukir hal-hal yang bersifat positif dan membangun. Sedangkan kebalikannya adalah di masa ini pula, remaja juga berpeluang untuk masuk kepada usia yang rentan dengan pengaruh negatif. Dan segalanya itu bergantung bagaimana pengaruh itu dirancang menjadi sesuatu yang baik untuk masa perkembangan remaja. Yang kedua, ada remaja adalah masa yang labil. Arti labil adalah mudah berubah. Satu alasan yang dapat mempengaruhi seseorang dapat berubah adalah karena ada yang mempengaruhi. Sifat labil bagi remaja secara tidak langsung menjadi peluang bagi banyak pihak untuk melakukan sesuatu, baik itu positif maupun negatif. Dan yang ketiga, remaja adalah masa transisi. Masa remaja merupakan masa peralihan dari masa anak-anak menjadi masa dewasa. Di masa ini, remaja sering berhadapan dengan masa badai dan ketegangan atau dikenal dengan masa storm and stress. Di masa ini, remaja tidak bisa menghindar dari kondisi frustasi, menderita, konflik, kritis penyesuaian, cinta, impian, lamunan, dan perasaan tersisihkan dari kehidupan sosial budaya orang dewasa. Sehingga, masa ini bisa juga disebut dengan masa di mana seseorang harus berjuang meraih kedewasaan. Sehingga di masa ini, remaja harus benar-benar mempersiapkan diri kematangan mereka secara lahir dan batin. Oke semuanya, sekian penjelasan dari saya mengenai konsep remaja dan pemuda serta keistimewaannya. Kurang lebihnya mohon maaf dan semoga bermanfaat ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you for watching. Bye.